wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alia Supardi dengan NPM 020424111101 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Nah, di video kali ini saya sedang berada di Benteng Toloko. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa sih laporan arus kas. Nah, yang pertama definisi laporan arus kas. Laporan arus kas adalah dokumen keuangan yang menyajikan informasi tentang aliran masuk dan keluar kas serta setara kas perusahaan selama periode tertentu. Kas adalah aset likuid yang dapat digunakan secara langsung untuk operasional seperti uang tunai dan saldo bank. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid, memiliki tingkat risiko rendah dan mudah dikonversi menjadi kas dalam waktu singkat seperti deposito berjangka dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Laporan ini digunakan untuk memahami pola pengelolaan kas perusahaan dan mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas positif guna membiayai operasi melunasi kewajiban dan mendukung ekspansi. Nah, yang kedua, tujuan laporan arus kas. Laporan arus kas disusun untuk mencapai beberapa tujuan penting. Yang pertama, menilai likuiditas perusahaan. Laporan ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti membayar utang usaha atau gaji karyawan. Yang kedua, mengevaluasi kinerja operasional. Dengan melihat arus kas dari aktivitas operasional, pengguna dapat menilai apakah kegiatan utama perusahaan menghasilkan cukup kas untuk mendukung operasional tanpa tergantung pada pendanaan eksternal. Nah, yang ketiga, menganalisis sumber dan penggunaan kas. Laporan ini membantu memahami dari mana kas diperoleh atau operasi, investasi, atau pendanaan dan bagaimana kas tersebut digunakan atau pengeluaran operasional, pembelian aset, pembayaran utang, dan lain-lain. Nah, yang keempat, menyediakan informasi bagi investor dan kreditur. Investor dapat menggunakan laporan ini untuk menilai potensi pengembalian investasi, sementara kreditur dapat mengevaluasi kemampuan perusahaan membayar utang. Nah, yang kelima, mendukung pengembalian keputusan strategis. Manajemen dapat menggunakan laporan ini untuk merancang strategis keuangan jangka pendek dan panjang, seperti pengaturan investasi, dividen, atau pembiayaan eksternal. Yang ketiga, ruang lingkup laporan arus kas. Laporan arus kas mencakup semua transaksi yang memengaruhi kas dan setara kas, termaksud yang pertama, aktivitas operasi, yaitu meliputi semua transaksi yang berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Nah, yang kedua, aktivitas investasi, yaitu termaksud pembelian atau penjualan aset tetap investasi jangka panjang atau pemberian pinjaman kepada pihak lain. Nah, yang ketiga, aktivitas pendanaan, yaitu mencakup transaksi yang terkait dengan sumber pendanaan perusahaan, seperti penerbitan saham, penerbitan obligasi, atau pembayaran utang. Ruang lingkup ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang seluruh aktivitas perusahaan yang berdampak pada saldo kas. Nah, yang keempat, manfaat laporan arus kas. Laporan arus kas memiliki manfaat besar bagi berbagai pemangku kepentingan. Yang pertama, bagi manajemen, mengidentifikasi pola arus kas untuk pengelolaan likuiditas yang lebih baik. Yang kedua, membantu membuat keputusan strategis terkait investasi, dividen, atau pembiayaan. Yang ketiga, menginspirasi masalah likuiditas dengan memantau pengeluaran, dan penerimaan kas. Yang kedua, bagi investor, menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen secara konsisten, mengevaluasi potensi pengembalian investasi berdasarkan pola arus kas, mengukur resiko investasi berdasarkan arus kas yang dihasilkan dari operasi. Yang ketiga, bagi kreditur, mengevaluasi kemampuan perusahaan melunasi pinjaman dan membayar bunga,
memahami risiko kredit berdasarkan kestabilan arus kas perusahaan. Bagi regulator, menilai kepatuhan perusahaan terhadap standar pelaporan keuangan. Nah, yang kelima, elemen utama laporan arus kas. Laporan arus kas terdiri dari 3 elemen utama, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, yaitu menggambarkan arus kas dihasilkan atau digunakan kegiatan utama perusahaan. Contohnya, penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa, pembayaran gaji karyawan, dan pembayaran pajak dan bunga pinjaman. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi, mencerminkan aliran kas yang terkait dengan pembelian atau penjualan aset jangka panjang. Contohnya, pembelian aset tetap seperti tanah, bangunan, atau mesin. Penjualan investasi jangka panjang. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan, menunjukkan aliran kas yang berasal dari aktivitas pendanaan perusahaan. Contohnya, penerbitan saham baru, pembayaran dividen kepada pemegang saham. Nah, 6. Metode penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas dapat disusun dengan 2 metode. Yang pertama, metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas secara langsung. Yang kedua, metode tidak langsung, dimulai dengan laba bersih, lalu disesuaikan dengan perubahan aset atau liabilitas lancar dan beban non-kas seperti penyusutan. Yang ketujuh, hubungan dengan laporan keuangan lain. Laporan arus kas memiliki keterkaitan erat dengan laporan keuangan lain, seperti dengan neraca. Laporan arus kas menunjukkan perubahan kas dan setara kas yang tercatat pada neraca. Yaitu dengan laporan laba rugi, laporan arus kas memberikan rincian bagaimana laba bersih dikonversi menjadi arus kas. Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang saya bacakan tadi yaitu laporan arus kas adalah alat analisis yang sangat penting untuk memahami kesehatan keuangan perusahaan. Informasi dalam laporan ini membantu manajemen, investor, kreditur, dan pihak lainnya untuk likuiditas, kinerja operasional, serta potensi pertumbuhan perusahaan. Dengan menyajikan data berbasis kas aktual, laporan ini melengkapi laporan laba rugi dan neraca, memberikan gambaran nyata tentang kemampuan perusahaan mengelola sumber daya finansial dan mendukung pengembalian keputusan strategis. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.